Pernahkah kamu tinggal di sebuah kos yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong? Tempat di mana bau melati muncul tanpa bunga. Tempat di mana jam selalu berhenti di waktu yang sama. Dan tempat di mana ada penghuni yang tidak pernah tercatat, tapi selalu menunggu. Karena tidak semua yang mati pergi. Sebagian hanya ingin diingat. Kos tua itu berada di ujung gang sempit, jauh dari keramaian. Bangunannya tampak biasa, cat mengelupas, jendela tinggi, dan lorong panjang yang selalu gelap meski siang hari. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal kecil yang sering diabaikan orang. Kos itu jarang penuh, tapi juga tidak pernah benar-benar kosong. Aku datang sebagai penghuni baru. Tidak tahu apa-apa, tidak percaya cerita mistis. Aku hanya butuh tempat tinggal murah dan tenang. Dan kos itu menawarkan keduanya. Ibu pemilik kos menyodorkan kunci sambil berkata pelan, "Kalau malam, jangan buka pintu kalau dengar suara kain." Aku tertawa waktu itu, mengira itu cuma candaan orang tua. Aku memilih kamar nomor 7. Entah kenapa, dari semua kamar yang tersedia, hanya kamar itu yang terasa paling tenang. Tidak lembab, tidak berisik, tidak berbau. Aku tidak tahu, ketenangan itu adalah cara sesuatu menyembunyikan dirinya. Malam pertama aku tidur nyenyak. Malam kedua, aku mulai mendengar suara. Bukan suara langkah, bukan suara angin, melainkan suara kain yang diseret perlahan di lorong. Dan sejak malam itu, aku sadar, beberapa tempat tidak ingin ditinggali. Mereka ingin ditemani. Kos itu tidak pernah benar-benar kosong. Begitu kata ibu pemilik kos saat pertama kali aku datang. Ia mengucapkannya sambil tersenyum tipis, seolah itu hanya candaan biasa. Kos tua itu berada di ujung gang sempit, diapit pohon mangga dan tembok kusam yang dipenuhi lumut. Bangunannya sudah berdiri puluhan tahun, peninggalan zaman Belanda, kata warga sekitar. Catnya mengelupas, jendelanya tinggi-tinggi, dan lorongnya panjang seperti tidak berujung. Aku memilih kamar nomor 7. Entah kenapa, dari semua kamar yang tersedia, hanya kamar itu yang terasa tenang. Tidak lembab, tidak pengap, tidak ada bau aneh. Setidaknya, di awal, malam pertama berjalan normal. Malam kedua, aku mulai mendengar suara. Bukan suara langkah, bukan suara angin, melainkan suara kain, diseret perlahan di lantai lorong. Aku membuka pintu kamar, lorong kosong, lampu temaram berkedip, tapi di ujung lorong, aku mencium bau melati yang sangat kuat. Malam-malam berikutnya, bau itu selalu muncul tepat pukul 2:12. Dan selalu diikuti suara yang sama. Sampai suatu malam, aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri membelakangiku di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi punggung. Ia mengenakan kebaya putih kusam. Dan di lehernya, terlilit selendang merah. Aku tidak berani mendekat, tidak berani berteriak. Saat aku berkedip, perempuan itu sudah berdiri tepat di depan kamarku. Wajahnya pucat, matanya hitam, bibirnya tersenyum terlalu lebar. Kamarnya dingin, tanyanya lembut. Aku tidak menjawab. Ia mengangkat tangan, menunjuk leherku. "Kalau begitu," katanya, "pakai ini." Aku terbangun di lantai kamar dengan napas terengah. Pintu terkunci. Jam menunjukkan pukul 2:12. Di leherku, terdapat bekas merah seperti lilitan kain. Keesokan harinya, aku bertanya ke penghuni lain. Tak satu pun mengaku melihat perempuan itu. Tak satu pun mengaku mencium bau melati. Sampai aku bertemu Pak Wiryo, penjaga kos lama yang sudah hampir pensiun. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu di kamar 7, ya?" Aku mengangguk. "Itu dulu bukan kamar," katanya. "Itu tempat dia digantung." Menurut Pak Wiryo, puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan hamil yang dituduh membawa aib. Ia tinggal di kos itu, disembunyikan, lalu diikat dengan selendang merah dan digantung di lorong karena dianggap membawa sial. Mayatnya diturunkan diam-diam, namanya dihapus, kisahnya dikubur, tapi rohnya tidak pernah pergi. Dia tidak mengganggu semua orang, kata Pak Wiryo. Hanya yang sendirian, yang diam, yang tidak punya siapa-siapa. Malam itu, aku berkemas. Aku tidak ingin menjadi yang berikutnya. Namun sebelum aku pergi, pintu kamarku terbuka sendiri. Perempuan itu berdiri di sana. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Kenapa pergi?" tanyanya. Aku gemetar. "Aku cuma ingin ditemani," katanya lirih. Seperti dulu, saat mereka meninggalkanku. Selendang merah itu melayang ke arahku. Aku berteriak, dan saat aku sadar, aku sudah berada di luar kos. Kos itu kini tampak kosong, seolah tidak pernah ada penghuni. Seminggu kemudian, aku mendengar kabar. Kamar nomor 7 disewakan lagi. Dengan harga murah. Dan selalu ada satu penghuni, yang tidak pernah tercatat di buku tamu. Penghuni yang mulai mengingat. Aku tidak langsung pulang malam itu. Setelah lolos dari kos tua itu, kakiku terasa lemas.
Aku duduk lama di warung kopi dekat jalan besar, menenangkan napas yang masih tersengal. Bekas merah di leherku belum hilang. Saat ku sentuh, rasanya dingin, seperti kulit orang mati. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma mimpi, mungkin sugesti, tapi bau melati itu masih ada. Pagi harinya, aku kembali ke kos. Bukan untuk menginap, aku hanya ingin mengambil barang yang tertinggal. Lorong kos terlihat normal, terlalu normal, tidak ada bau, tidak ada suara. Ibu pemilik kos menatapku dengan wajah datar saat aku lewat. Kamu tidak jadi pindah, ya? Tanyanya. Aku menoleh cepat. Bu, kemarin malam. Ia memotong ucapanku. Penghuni kamar 7 jarang bertahan lama. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Aku masuk ke kamar. Kasurku berantakan, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Cermin di dinding buram, dipenuhi embun tipis. Di atas meja, terlipat rapi sebuah selendang merah. Aku tidak pernah membawanya. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Dingin, dan berdenyut pelan. Tiba-tiba, bayanganku di cermin bergerak terlambat. Aku melihat perempuan itu berdiri di belakangku. Kamu kembali, bisiknya. Aku berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di telingaku, napas hangat terasa jelas. Kamu mulai ingat, katanya. Aku lari keluar kamar, hampir menabrak Pak Wiryo. Ia menatap selendang di tanganku dan langsung pucat. Kamu tidak seharusnya menyentuh itu, katanya pelan. Sekarang dia tahu kamu mendengarkan. Pak Wiryo akhirnya bercerita lebih banyak. Perempuan itu bernama Raras. Ia bukan hanya digantung. Sebelum mati, ia dikurung berhari-hari. Dipaksa diam, dipaksa malu. Selendang merah itu adalah miliknya. Kami semua ikut bersalah, kata Pak Wiryo. Karena kami memilih tidak melihat. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di lorong kos. Lampu mati satu per satu. Di ujung lorong, Raras berdiri menghadap tembok. Lehernya terlilit selendang merah. Aku tidak ingin membunuhmu, katanya lirih. Aku hanya ingin namaku diingat. Ia menoleh. Wajahnya basah oleh air mata hitam. Kalau kamu pergi tanpa melakukan apa-apa, lanjutnya, aku akan mencari yang lain. Aku terbangun dengan jantung berdebar. Dan aku tahu, ini bukan lagi tentang menyelamatkan diriku sendiri. Ini tentang menghentikan sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup. Nama yang sengaja dihapus. Pagi itu aku kembali ke kos lebih awal. Aku tidak ingin sendirian saat masuk ke kamar 7, jadi aku menunggu sampai beberapa penghuni lain keluar untuk bekerja. Lorong kos terasa lebih sempit dari biasanya, seolah dindingnya mendekat perlahan. Pak Wiryo sudah menungguku di depan kamar. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, katanya, lihat buku tamu. Kami menuju ruang kecil di dekat dapur bersama. Di sana, tersimpan lemari kayu tua dengan laci-laci berdebu. Pak Wiryo membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah buku tebal, sampulnya hitam kusam. Ini buku tamu sejak kos ini berdiri. Ia membuka halaman-halaman lama. Nama-nama tertulis rapi, sampai kami tiba di satu bagian. Beberapa halaman, kosong, bukan sobek, bukan rusak, kosong, seperti memang tidak pernah ditulis. Disinilah namanya seharusnya ada, kata Pak Wiryo. Raras. Aku menelan ludah. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari lorong. Lampu di ruang dapur berkedip. Di kejauhan, aku mendengar suara kain diseret. Pak Wiryo menutup buku itu cepat. Dia tidak suka namanya dibicarakan sembarangan, katanya. Kami keluar. Lorong tampak kosong, tapi di depan kamar 7. Pintunya terbuka sendiri. Aku tidak ingat membukanya. Kami masuk perlahan. Di dalam kamar, udara terasa lebih berat. Dingin menusuk tulang. Cermin di dinding penuh tulisan. Bukan dengan spidol, tapi seperti diukir dari embun dan darah tipis. Ingat aku. Aku mundur. Di sudut kamar, selendang merah tergantung di paku dinding. Padahal kemarin ada di mejaku. Pak Wiryo berbisik. Dia ingin kamu menyelesaikan sesuatu. Tiba-tiba, pintu kamar menutup keras. Lampu padam. Dalam gelap, aku mendengar langkah kaki. Pelan, mendekat. Sesuatu menyentuh bahuku. Aku menunggu lama, suara Raras terdengar tepat di telingaku. Bertahun-tahun, tak ada yang mau melihatku. Aku menahan napas. Apa yang kamu mau? Tanyaku gemetar. Sesaat hening. Aku ingin pulang, jawabnya lirih. Tapi selendang ini, menahanku di sini. Lampu menyala kembali. Pak Wiryo terduduk lemas di lantai. Pintu terbuka, selendang merah jatuh ke kakiku. Dan di dinding kamar, muncul satu tulisan baru, pohon karet. Pohon karet yang tidak pernah ditebang. Tulisan itu masih menempel di dinding kamar 7. Pohon karet, tidak ada penjelasan lain, tidak ada simbol, hanya dua kata itu, ditulis seolah dengan kuku. Pak Wiryo menatapnya lama, seharusnya sudah kutahu, gumamnya. Itu tempat terakhir. Sore itu juga, kami menuju belakang kos. Di sana, tanah dibiarkan liar.
Semak tinggi, rumput tak terurus. Dan di tengahnya berdiri pohon karet tua, besar, hitam, dan retak-retak seperti kulit orang tua. Cabang terendahnya memiliki bekas simpul, bukan tali, bukan tambang, seperti bekas lilitan kain yang lama mengering. Disinilah Raras digantung, kata Pak Wiryo lirih. Bukan di lorong, itu hanya bayangannya. Angin bertiup pelan, bau melati muncul lagi. Aku merasakan selendang merah di tanganku bergerak sendiri, seolah tertarik ke arah pohon. Kenapa pohon ini tidak ditebang? Tanyaku. Pak Wiryo menghela napas panjang. Karena setiap orang yang mencoba, sakit. Ada yang lumpuh, ada yang tidak pulang. Malam itu, Pak Wiryo memberiku sesuatu. Sebuah kain mori tua, sekotak kembang setaman, dan selembar kertas berisi tulisan Jawa halus. Malam satu suro, katanya. Itu satu-satunya waktu ikatan bisa dilepas. Aku membaca tulisan itu. Bukan doa, bukan mantra, melainkan permintaan maaf. Bukan kita yang mengusir dia, lanjut Pak Wiryo. Tapi dia yang harus kita lepaskan. Saat malam satu suro tiba, aku berdiri sendirian di bawah pohon karet itu. Lampu kos dipadamkan, lorong sunyi. Aku menata kembang setaman di tanah, membakar kemenyan. Selendang merah melayang pelan dari tanganku. Raras, panggilku lirih. Kabut turun. Dari balik pohon, sosok perempuan itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya lelah. Kalau aku dilepas, katanya pelan. Siapa yang akan mengingat? Aku terdiam, karena aku tahu, ini bukan sekadar mengakhiri teror. Ini tentang memilih, apakah kebenaran akan benar-benar dibuka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah kos. Bukan satu, banyak, dan aku sadar, malam ini, tidak hanya Raras, yang akan datang. Malam ketika semua datang, langkah kaki itu semakin dekat. Bukan suara manusia hidup, terlalu ringan, terlalu serempak. Kabut di sekitar pohon karet menebal, membentuk bayangan-bayangan samar. Satu persatu, sosok perempuan muncul dari balik gelap. Wajahnya berbeda-beda, tapi matanya sama, hitam, kosong, dan penuh tanya. Mereka semua mengenakan kain merah. Bukan selendang yang sama, tapi warna yang sama. Raras berdiri di depanku. Kini aku tahu, dia bukan yang pertama, hanya yang paling lama menunggu. Dari arah tanah, angin berhembus naik. Bau kemenyan bercampur tanah basah. Tanah di sekitar pohon karet bergetar pelan. Lalu, sesuatu bangkit. Bayangan besar tanpa wajah muncul di belakang pohon. Bentuknya menyerupai manusia, tapi lebih tinggi, lebih gelap. Tubuhnya seperti terbuat dari tanah dan akar. Itu Danyang, bisik Pak Wiryo yang entah sejak kapan sudah berdiri di kejauhan. Penjaga tanah ini, suaranya tidak keluar dari mulut. Ia terdengar langsung di kepala. Sudah lama, kata itu menggema. Raras melangkah maju. Kami tidak pernah pergi, katanya tenang. Kami hanya disembunyikan. Bayangan-bayangan lain ikut mendekat. Satu di antaranya menunjuk ke arah kos. Diam itu pilihan. Lampu-lampu kos menyala sendiri. Pintu-pintu kamar terbuka bersamaan. Aku melihat bayangan warga kampung yang sudah meninggal, dan yang masih hidup. Wajah mereka pucat, ketakutan. Danyang itu kembali bersuara. Salah satu harus mengingat, salah satu harus membawa. Selendang merah di tanah terangkat perlahan, melayang di udara seperti ular hidup. Raras menatapku. Bukan kamu yang bersalah, katanya. Tapi kamu yang datang setelah semuanya. Aku sadar sekarang, ritual ini bukan untuk mengusir, bukan untuk menenangkan, tapi untuk memindahkan beban. Pak Wiryo jatuh berlutut. Cukup aku, katanya terisak. Aku melihat, dan aku diam. Danyang tidak menjawab. Selendang merah bergerak, berpindah arah, menuju aku. Dan saat kain itu hampir menyentuh leherku, Raras berteriak, jangan ikat dia. Tanah bergetar keras. Kabut berputar liar. Danyang mengangkat satu tangan. Maka pilihlah. Malam satu suro menahan napas. Dan aku tahu, apapun pilihanku, tidak akan ada yang benar-benar selamat. Yang dipilih tidak selalu bersalah. Selendang merah itu berhenti melayang. Tepat di depanku. Tidak menyentuh leherku. Belum. Udara terasa berat, seperti dadaku ditekan dari segala arah. Kabut berputar mengelilingi kami, membentuk lingkaran tak terlihat. Sosok-sosok perempuan berdiri diam, menunggu. Danyang itu menatapku tanpa mata. Pilihan sudah di depanmu. Aku menoleh ke Pak Wiryo. Ia masih berlutut, bahunya gemetar. Aku yang bersalah, katanya berulang-ulang. Aku melihat dia digantung, dan aku tidak berbuat apa-apa. Raras berdiri di antara kami. Kami tidak menuntut kematian, katanya kepada Danyang. Kami menuntut diakui. Bayangan besar itu terdiam lama. Tanah berhenti bergetar, angin berhenti berhembus. Lalu suara itu kembali muncul di kepalaku. Ingatan memerlukan wadah. Satu orang harus membawa cerita.
Aku mengerti sekarang. Bukan tubuh yang diminta, bukan nyawa, melainkan hidup yang tidak bisa lagi normal. Kalau aku menerima selendang itu, tanyaku pelan. Apa yang terjadi? Raras menatapku dengan mata yang kini tidak lagi hitam. Ada kesedihan di sana. Kamu akan terus melihat kami, katanya. Mendengar kami, mengingat untuk yang lain. Pak Wiryo mendongak. Jangan libatkan dia, katanya putus asa. Biarkan aku saja. Danyang menggerakkan tangannya. Selendang merah itu melayang ke arah Pak Wiryo. Aku refleks melangkah maju. Tidak, kataku. Kalau dia yang membawanya, ini akan berulang. Kabut bergetar. Raras menatapku lama. Kamu sadar, setelah ini kamu tidak bisa berpura-pura lupa. Aku mengangguk. Lebih baik aku yang mengingat, jawabku. Daripada mereka dilupakan lagi. Selendang itu berbalik arah. Pelan, sangat pelan, melilit pergelangan tanganku. Bukan leher, dingin, menusuk. Saat kain itu menyentuh kulitku, puluhan suara masuk ke kepalaku bersamaan. Tangisan, doa, nama-nama, nama yang tidak pernah ditulis. Aku terjatuh berlutut. Raras berbisik di telingaku. Terima kasih, karena tidak berpaling. Cahaya lampu kos satu persatu padam. Sosok-sosok perempuan memudar. Danyang menghilang ke dalam tanah. Pohon karet itu, retak perlahan. Pagi datang tanpa suara. Dan aku tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari membawa yang tidak pernah selesai. Hidup yang tidak pernah benar-benar sendiri. Sejak malam satu suro itu, kos tua terlihat normal. Tidak ada lagi bau melati. Tidak ada suara kain diseret. Kamar 7 dikunci rapat. Pohon karet di belakang kos mati perlahan, daunnya rontok satu persatu. Orang-orang bilang kutukan sudah berakhir. Mereka salah. Aku masih tinggal di kota itu, tapi tidak pernah kembali ke kos. Namun kemanapun aku pergi, rasa dingin itu ikut bersamaku. Selendang merah memang tidak lagi terlihat, tapi aku tahu, ia ada. Di pergelangan tanganku, kadang muncul bekas merah tipis. Bukan luka, lebih seperti tanda. Malam-malamku berubah. Aku mulai bermimpi tentang orang-orang yang tidak kukenal. Wajah mereka samar, tapi perasaan mereka jelas, takut, marah, kecewa. Setiap mimpi selalu berakhir sama. Mereka berdiri di depanku dan berkata, "Tolong, ceritakan aku." Aku terbangun dengan dada sesak. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan tua mendatangiku di warung kopi. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu bau tanah lama." Aku terdiam. "Itu bukan bau orang hidup," lanjutnya. "Itu bau orang yang membawa." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu. Sejak hari itu, orang-orang mulai datang. Ada yang kehilangan anggota keluarga. Ada yang dihantui mimpi buruk. Ada yang merasa diikuti sesuatu sejak lama. Mereka tidak tahu kenapa memilihku. Mereka hanya merasa, aku bisa mendengar. Dan aku memang mendengar. Kadang, di sudut mataku, aku melihat Raras berdiri jauh. Tidak mendekat, tidak bicara, hanya memastikan aku tidak berpaling. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Aku berada di sebuah tempat asing. Bukan kos, bukan kota ini. Di sana berdiri sebuah bangunan tua lain. Di depannya, pohon besar dengan kain merah terikat. Lebih dari satu. Aku terbangun dengan napas terengah. Di tanganku, bekas merah itu semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara yang bukan milik Raras. "Kamu sudah mulai terbiasa," bisik suara itu. "Sekarang, waktunya mengingat yang lain." Mereka yang tidak pernah dimakamkan. Mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam, aku melihat tempat berbeda. Rumah kosong, jembatan tua, hutan kecil di pinggir desa. Tapi selalu ada satu kesamaan, kain merah yang terikat, tergantung, atau dililitkan pada sesuatu. Bukan selendang yang sama, tapi luka yang sama. Aku mencoba mengabaikannya, berpura-pura hidup normal. Namun dunia tidak mengizinkan. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuiku. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ada yang berdiri di ujung tempat tidur saya tiap malam, katanya. Rambutnya panjang, dia tidak marah, cuma menatap. Aku tahu cerita itu. Aku ikut dia ke rumahnya. Di belakang rumahnya, berdiri pohon nangka tua. Di salah satu cabangnya, tergantung kain merah pudar, hampir menyatu dengan kulit pohon. "Itu sudah lama," katanya. Kata orang tua, "Jangan disentuh." Aku mendekat. Saat jarakku kurang dari satu langkah, kepalaku dipenuhi suara tangis. "Bukan satu, banyak. Ini bukan cuma tentang Raras," bisikku. Malam itu, aku membakar kemenyan. Tidak untuk mengusir, tidak untuk memanggil, hanya untuk mendengar. Dan mereka datang. Bayangan-bayangan perempuan berdiri di sekelilingku. Wajah mereka berbeda usia, ada yang muda, ada yang tua. Ada yang bahkan tidak sempat menjadi ibu. "Kami tidak dimakamkan," kata salah satu dari mereka.
Kami disembunyikan. Aku menggigil. Mereka bukan roh penasaran. Mereka ditinggalkan dengan sengaja. Saat aku pulang, Raras muncul di ambang pintu. Kamu sudah melihatnya, katanya. Berapa banyak? Tanyaku lirih. Raras tidak menjawab. Ia hanya menunjuk pergelangan tanganku. Bekas merah itu kini membentuk seperti simpul. Itu tanda bahwa kamu sudah terikat, katanya. Kalau kamu berhenti sekarang, mereka akan mencari yang lain. Aku terdiam. Di kejauhan, terdengar suara kain diseret. Lebih dari satu arah. Dan aku sadar, selendang merah bukan satu kisah. Ia adalah jejak dari banyak keheningan. Yang akhirnya menemukan suara. Kesalahan yang membuka semua pintu. Aku mulai kehilangan waktu. Kadang aku terbangun di tempat yang tidak kuingat pernah kudatangi. Di pinggir sungai, di bawah jembatan, di depan rumah kosong yang pintunya terbuka sendiri. Dan di setiap tempat itu, selalu ada kain merah. Suatu malam, aku membuat kesalahan. Aku mengikuti suara tanpa membawa apapun, tanpa kemenyan, tanpa kain mori, tanpa doa. Aku pikir aku sudah cukup kuat. Aku pikir aku sudah terbiasa. Aku salah. Suara itu membawaku ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu kosong, tapi lampunya menyala. Di ruang tengah, berdiri kursi kayu menghadap tembok. Di atas kursi itu, terlipat rapi selendang merah yang lebih tua dari yang pernah kulihat. Saat aku menyentuhnya, seluruh ruangan berubah. Aku tidak lagi di rumah itu. Aku berada di masa lalu. Aku melihat seorang perempuan muda duduk di lantai. Tangan dan kakinya diikat. Di sekelilingnya berdiri beberapa orang, wajah mereka kabur, tapi niatnya jelas. Salah satu dari mereka mengangkat selendang merah. Biar dia diam, kata suara laki-laki itu. Biar tidak membawa malu, aku berteriak, mencoba menghentikan mereka. Tidak ada yang mendengar. Saat selendang itu melilit leher perempuan itu, aku merasakan sakit yang sama. Napasku tercekik, dadaku panas. Aku tersadar di lantai rumah tua itu, muntah darah. Raras muncul, wajahnya panik untuk pertama kali. Kamu tidak boleh melihat yang pertama, katanya. Belum sekarang, aku terengah. Siapa? Dia. Raras menunduk. Dia bukan korban, jawabnya pelan. Dia awal. Selendang merah pertama tidak dibuat untuk membunuh. Ia dibuat untuk membungkam. Sejak saat itu, siapapun yang dianggap membawa aib, suara, atau kebenaran, diikat dengan cara yang sama. Dan tanah ini menyimpannya. Itulah sebabnya Danyang menuntut pengingat, kata Raras. Karena yang dikubur bukan tubuh, tapi cerita. Aku menggigil. Apa yang terjadi kalau aku gagal? Tanyaku. Raras menatapku lama. Kalau kamu berhenti, katanya lirih, selendang itu akan memilih sendiri. Lampu rumah tua itu padam. Aku sendirian. Di leherku, muncul bekas merah tipis. Bukan lilitan, tapi bekas percobaan. Dan aku tahu, aku tidak hanya membawa cerita mereka. Aku sedang disiapkan untuk menjadi yang terakhir. Yang terakhir mengingat, aku berhenti melawan. Itu satu-satunya cara untuk benar-benar mendengar. Malam itu, aku kembali ke kos tua, tempat semuanya bermula. Bangunannya hampir roboh sekarang. Pintu-pintunya digembok. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tapi tanahnya hidup. Saat kakiku menginjak halaman kos, selendang merah muncul di pergelangan tanganku, lebih nyata dari sebelumnya. Kain itu terasa berat, seolah membawa usia ratusan tahun. Aku datang, kataku pelan. Kalau memang harus berakhir, akhiri di sini. Lorong kos terbuka sendiri. Aku berjalan menyusurinya. Setiap langkah membuat dinding berubah, bukan lagi tembok kusam, melainkan bayangan masa lalu. Aku melihat penghuni lama, warga kampung. Mereka semua menunduk. Tidak ada yang berani menatap. Di ujung lorong, pohon karet itu berdiri. Tidak lagi di belakang kos. Sekarang, di dalamnya, akar-akarnya menembus lantai. Cabangnya menyentuh langit-langit. Di bawahnya, berdiri sosok pertama. Perempuan yang kulihat di masa lalu. Wajahnya tenang, tidak marah, tidak menangis. Kalau aku dilepaskan, katanya, semua akan diingat. Raras muncul di sampingku. Kami tidak ingin penerus, katanya lirih. Kami ingin penutup. Danyang muncul dari tanah, lebih besar dari sebelumnya. Suaranya mengguncang seluruh lorong. Ingatan terakhir memerlukan saksi terakhir. Aku mengerti, bukan selendang yang harus dihancurkan. Bukan roh yang harus diusir. Yang harus hilang adalah wadahnya. Aku melilitkan selendang merah itu ke leherku sendiri. Raras menjerit, kalau kamu melakukan itu. Tidak, kataku tenang. Aku tidak akan mati. Aku menatap sosok pertama itu. Aku akan membawa semuanya, lanjutku. Tapi tidak di dunia ini. Danyang terdiam. Selendang itu mengencang. Bukan mencekik, tapi menarik. Aku merasakan semua cerita masuk bersamaan. Nama, wajah, tangisan, doa, kesalahan. Dan saat aku menutup mata, lorong itu runtuh.
aku terbangun di rumah sakit. Dokter bilang aku ditemukan pingsan di depan bangunan kosong yang akan dirubuhkan. Tidak ada kos, tidak ada pohon karet, tidak ada selendang merah. Bekas di leherku menghilang. Aku bisa tidur tanpa mimpi. Aku bisa berjalan tanpa bayangan. Semua normal, terlalu normal. Beberapa bulan kemudian, aku membaca berita kecil di koran lokal. Bangunan lama roboh saat renovasi, ditemukan banyak kerangka tanpa identitas. Di bawah berita itu, tertulis satu kalimat. Kasus ditutup karena tidak ada saksi hidup. Aku tersenyum tipis, karena aku tahu, cerita itu sudah selesai. Dan aku, akhirnya bisa lupa. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Karena malam ini, saat lampu kamarku mati sendiri, aku mencium bau melati. Dan di kursi pojok ruangan, terlipat rapi, sehelai kain merah yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku pindah kota, tidak ada alasan khusus, tidak ada perpisahan. Aku hanya tahu, aku tidak bisa tinggal di tempat yang terlalu banyak mengingat. Hidupku berjalan normal, terlalu normal. Aku bekerja, tertawa, tidur tanpa mimpi. Tidak ada bau melati, tidak ada suara kain diseret, tidak ada bayangan di sudut mata. Selendang merah itu benar-benar menghilang. Sampai suatu sore, di terminal kecil kota baru, aku melihat seorang anak perempuan duduk sendirian. Ia memeluk boneka kain lusuh. Boneka itu berwarna merah. Anak itu menatapku lama, lalu bertanya polos, "Om, kalau orang dilupakan, mereka sakit ya?" Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Malam itu, aku bermimpi lagi. Bukan tentang kos, bukan tentang pohon karet. Aku berdiri di sebuah tempat kosong, tanpa tanah, tanpa langit. Di sekelilingku, berdiri banyak sosok. Tidak marah, tidak menuntut, hanya menunggu. Raras muncul terakhir. "Kami tidak kembali," katanya lembut. "Kami hanya memastikan, ceritanya pernah ada." Aku terbangun dengan air mata tanpa tahu sebabnya. Di pergelangan tanganku, bekas merah samar muncul kembali. Bukan ikatan, bukan luka, seperti tanda baca, titik. Aku mengerti sekarang, tidak semua horor ingin ditutup. Beberapa hanya ingin diceritakan. Dan selama masih ada yang mau mendengar, selendang merah itu tidak akan memilih sendiri. Sejak malam itu, kos tua tersebut resmi ditutup. Pintu-pintunya dipaku, jendelanya ditutup papan. Tidak ada lagi lampu yang menyala, tidak ada lagi penghuni yang datang. Orang-orang bilang, tempat itu akhirnya tenang. Tapi ketenangan tidak selalu berarti kosong. Aku sering melewati gang itu, hanya untuk memastikan. Dan setiap kali aku lewat, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik papan kayu yang rapuh. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, melainkan dengan harap. Harap agar kisahnya tidak ikut terkubur. Tidak ada selendang merah lagi yang terlihat. Tidak ada bau melati. Tidak ada suara kain diseret. Semua seolah berakhir rapi. Terlalu rapi. Karena di beberapa malam tertentu, saat kota sedang sepi dan angin berhenti berhembus, aku masih mendengar suara lirih itu. Bukan panggilan, bukan ancaman. Hanya satu kalimat pendek. "Ingat aku." Dan aku sadar, selama masih ada yang mau mendengar cerita ini, selama masih ada yang berani menoleh ke masa lalu, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu seseorang untuk kembali bercerita.